Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita berjumpa kembali di semester 2 ini. Ya, semoga masih tetap semangat dalam melakukan pembelajaran online kali ini. Untuk materi selanjutnya di semester 2 kita akan membahas tentang spesifikasi perangkat mobile. Perangkat mobile artinya suatu perangkat atau suatu gadget yang bisa dibawa kemanapun ataupun sifatnya itu fleksibel. Seperti apa spesifikasinya? Oke, di sini kita bisa lihat pengertian perangkat mobile secara lebih lengkap, yaitu perangkat atau peralatan yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi yang dapat dibawa kemanapun oleh pemiliknya. Berikut ciri atau karakteristik perangkat mobile. Yang pertama, berukuran kecil ya. Ukuran kecil itu lebar layarnya 3 sampai 6 inci. Kapasitas memori yang terbatas. Artinya memorinya terbatas, ada RAM atau berupa harddisknya, tapi untuk perangkat mobile sekarang itu besar-besar ya RAM-nya, dan harddisknya juga ada yang 4, 6, bahkan sampai 8 itu RAM-nya, dan penyimpanannya dalam bentuk harddisk ada yang 64 GB, 128, bahkan ada yang sampai 1 tera. Daya proses yang terbatas. Karena perangkat mobile ini berukuran kecil, maka beberapa faktor yang mempengaruhi status dari sumber daya ini seperti harddisk dan RAM. Oke, jadi terbatas ya. Kemudian konsumsi daya yang rendah. Perangkat mobile membutuhkan sedikit daya dibandingkan PC atau komputer desktop. Jadi listriknya itu lebih hemat. Oke, dibandingkan dengan laptop atau komputer biasa. Kuat dan dapat diandalkan. Kemudian masa hidup yang lebih pendek ya. Jadi kalau handphone atau smartphone ini biasanya tidak bisa dipakai lama ya, tidak seperti dengan komputer biasa atau laptop. Ya paling kalau pemakaiannya awet bisa sampai 2 atau 3 tahun, tapi kalau pemakaiannya kurang rapi atau sering jatuh jorok ya pemakaiannya, mungkin kurang dari 1 tahun juga sudah rusak. Oke, sekarang sistem operasinya. Jadi di dalam perangkat mobile terdapat 2 sistem. Ada yang sistem software, ada yang sistem hardware. Hardware artinya perangkat kerasnya, seperti tampilan luar ya, berupa handphonenya, itu disebut dengan hardware. Sedangkan softwarenya itu berupa sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah sistem di mana ya, sistem ini menggabungkan fitur sistem komputer pribadi dengan fitur lainnya seperti layar sentuh, WiFi, GPS, kamera, atau fitur dan aplikasi lainnya. Itu yang disebut dengan sistem operasi. Di belahan dunia ini, sistem operasi ini pada umumnya ada 5 jenis. Yang pertama ada Android, ada iOS, ada Symbian, ada Windows, dan BlackBerry OS. Yang pertama kita akan bahas Android ya. Mungkin Android ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Karena apa? Sistem operasi ini hampir diterapkan di semua handphone pintar atau smartphone. Tergantung mereknya, bisa apa saja. Tapi yang paling banyak digunakan itu yang menggunakan sistem operasi ini itu yang pertama ada Samsung, kedua Vivo, Oppo, dan merek-merek lainnya. Yang kedua ada iOS. iOS ini yang saya tahu atau mungkin sebagian orang tahu itu iOS ini hanya digunakan pada handphone merek iPhone, dan sistem operasinya juga berbeda dengan Android.
Yang selanjutnya ada Symbian, sistem operasi terbatas, tidak open source. Tidak open source artinya hanya perusahaan itu sendiri yang bisa mengembangkan aplikasinya. Kita tidak bisa sembarang menginstal aplikasi yang kita inginkan. Jadi lebih sempit cakupannya. Symbian ini dulu diterapkan pada handphone merek Nokia. Sebelum Nokia jatuh, sekarang Nokia itu sempat merajai dunia perponselan di seluruh dunia ya, tapi seiring perkembangan zaman dia tidak bisa menyesuaikan, akhirnya Nokia itu terhempas dari pasaran. Yang selanjutnya ada Windows Mobile, sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft tetapi tidak open source. Nah, sama dengan Symbian. Windows Mobile ini sifatnya itu tertutup, kita tidak bisa menginstal aplikasi yang kita inginkan ya, tertutup, dikembangkan oleh Microsoft seperti tampilan komputer atau laptop itu Windows. Yang terakhir BlackBerry, yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM untuk handphone jenis BlackBerry. Nah, sebelum ada Android atau sebelum Android ini booming, itu yang terkenalnya itu adalah BlackBerry terlebih dahulu ya, karena BlackBerry tidak menyesuaikan, dia tidak mengembangkan layar sentuh, jadinya BlackBerry itu tertinggal sekarang ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang perangkat mobile serta sistem operasi yang ada di dunia saat ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian belum ketahui ya, istilah dalam dunia mobile atau dunia komputer ya. Yang pertama ada adaptif, yaitu mudah beradaptasi atau menyesuaikan ya. Artinya sistem tersebut itu seperti Android dan iOS yang bisa menyesuaikan perkembangan yang ada. Apple Inc. yaitu perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Ya, ini perusahaan Apple itu yang pendirinya adalah Steve Jobs ya, Steve Jobs yang mendirikan perusahaan Apple. Selanjutnya blog, yaitu singkatan dari web blog, artinya bentuk aplikasi web yang membuat tulisan-tulisan di dalam sebuah halaman web umum ya, diawasi dengan www itu namanya blog. Yang selanjutnya desktop, yaitu komputer pribadi yang dilengkapi dengan monitor, CPU, perangkat keras lainnya dan tidak dapat dibawa kemana-mana, yaitu desktop pribadi yang bisa kalian temui di kantor ya. Fleksibel, yaitu mudah, cepat dan menyesuaikan diri. GPS, panjangan dari Global Positioning System atau sistem untuk mengetahui letak suatu objek. Kalau kita ingin cari alamat atau apapun itu yang berhubungan dengan letak geografis namanya GPS. Mobile, artinya dapat bergerak atau dapat digerakkan dengan mudah dan bebas ya. Fleksibel, bisa dibawa kemana saja, namanya mobile. Tablet, yaitu telepon pintar yang berukuran layar 5 sampai dengan 8 inci ya, lebih besar dari smartphone lah istilahnya, itu tablet. RAM, yaitu kepanjangan dari Random Access Memory atau tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Ada RAM, ada ROM ya. Kalau RAM itu untuk menyimpan aplikasi, sedangkan ROM itu untuk menyimpan file-file berupa foto, video. Yang jelas RAM itu lebih kecil dari harddisk atau ROM. Selanjutnya ada WordPress, yaitu aplikasi sumber terbuka open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, PHP dan MySQL, yaitu ini semacam blog ya yang biasa digunakan oleh para blogger kalau ingin membuat sebuah situs. Yang selanjutnya zoom, itu fokus yang dapat berubah-ubah alat pada perangkat lunak
untuk melihat gambar dari ukuran kecil dan ukuran besar atau sebaliknya ya, bisa diperbesar atau diperkecil. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini di belajar daring ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung japri melalui WA saja. Dari saya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.